Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Reza Tamafaya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai variabel. Yuk langsung ke videonya. Variabel diartikan secara beragam oleh para ahli. Di antaranya adalah variabel merupakan segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. Variabel sering juga dinyatakan sebagai faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. Secara teoritis, variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain. Lalu, konsep dapat diubah menjadi variabel dengan cara mengidentifikasikan pada suatu aspek sehingga memungkinkan untuk dapat diamati atau diukur. Misalnya, badan merupakan konsep. Hal yang dapat diukur dari badan adalah berat badan. Lalu, berat badan sendiri itu merupakan variabel. Selanjutnya, kita akan membahas variabel penelitian. Variabel penelitian dipandang juga sebagai kondisi-kondisi yang dimanipulasikan, dikontrol, atau diobservasi oleh seorang peneliti dalam suatu penelitian. Direktorat Pendidikan Tinggi Depdikbud menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. Dikarenakan penelitian sosial pada dasarnya merupakan usaha mencari hubungan di antara variabel-variabel, maka atribut apapun yang juga tidak bervariasi tidak dapat dijadikan objek penelitian karena tidak akan dapat dicari hubungannya dengan sesuatu yang lain. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai identifikasi variabel. Pada penelitian sosial dan psikologi, satu variabel tidak mungkin hanya berkaitan dengan satu variabel lain, melainkan selalu saling memberikan pengaruh dengan banyak variabel lain. Lalu, identifikasi variabel sendiri merupakan langkah-langkah penetapan variabel-variabel utama dalam penelitian dan penentuan fungsinya masing-masing. Lebih lanjut, kita akan membahas mengenai jenis-jenis variabel dalam penelitian. Variabel dalam penelitian secara umum dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu variabel bebas ataupun independent variable dan variabel terikat ataupun dependent variable. Namun, dalam perkembangannya, dikarenakan sebuah variabel dapat dipengaruhi oleh banyak hal atau juga tidak bisa langsung saling mempengaruhi, maka berkembanglah jenis-jenis variabel penelitian lainnya selain dari kedua variabel tersebut, seperti variabel moderator, variabel kontrol, dan kovariabel. Variabel tergantung. Variabel tergantung merupakan variabel penelitian yang diukur demi mengetahui besarnya efek atau pengaruh dari variabel lain atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Besarnya efek tersebut diamati dari ada dan tidaknya, timbul dan hilangnya, membesar dan mengecilnya, atau berubahnya variasi yang tampak sebagai akibat perubahan pada variabel lain. Peneliti mengamati apa yang terjadi pada variabel tergantung apabila variabel bebas berubah. Variabel bebas. Variabel bebas adalah suatu variabel yang variasinya memengaruhi variabel lain atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Variabel ini dipilih dan sengaja dimanipulasi oleh peneliti agar efeknya terhadap variabel lain dapat diamati dan diukur. Untuk penelitian korelasional, di mana peneliti tidak memanipulasi variabel bebas, biasanya digunakan istilah prediktor dan kriterium untuk variabel tergantung. Variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel bebas yang efeknya terhadap variabel tergantung dikontrol oleh peneliti dengan cara menjadikan pengaruhnya netral
atau dengan kata lain variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan, sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel bebas yang semula dibiarkan bervariasi, kini dibatasi sehingga variasinya minimal atau hilang sama sekali. Contohnya, mengambil subjek yang sama seperti wanita semua atau yang usia 25 tahun semua, dan lain sebagainya. Variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel bebas bukan utama yang juga diamati oleh peneliti untuk menentukan sejauh mana efek ikut mempengaruhi hubungan antara variabel bebas utama dan variabel tergantung. Variabel ini selalu berupa variabel kategorikal atau klasifikasi. Pengikutsertaan variabel moderator didasari oleh asumsi bahwa masing-masing kategori memiliki efek berbeda terhadap variabel tergantung. Contohnya ialah jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Kovariabel. Kovariabel merupakan suatu bentuk variabel bebas yang diperlakukan sebagaimana memperlakukan variabel moderator, namun tidak berupa kategori, melainkan berupa variabel kontinu. Untuk dapat diperlakukan sebagai kovariabel, suatu variabel bebas harus sudah diketahui memiliki hubungan linear dengan variabel tergantung dan diikutsertakan dalam desain agar kecermatan analisis tetap terjaga. Contohnya yaitu, kita akan memasuki materi berikutnya, yaitu manipulasi. Variabel-variabel dalam eksperimen. Suatu eksperimen mengandung suatu perlakuan terhadap subjek. Subjek merupakan organisme yang mempunyai sejumlah hal yang akan memengaruhi dampak dari suatu perlakuan. Suatu eksperimen memungkinkan kita untuk menarik suatu kesimpulan kausal mengenai suatu perilaku. Bila perilaku mengalami perubahan seiring dengan perubahan anteseden, dapat dikatakan bahwa kondisi anteseden tersebut menjadi penyebab perubahan perilaku. Secara garis besar, terdapat 3 macam variabel dalam penelitian eksperimen. Yang pertama, yaitu variabel independen ataupun variabel bebas. Yang kedua, yaitu variabel dependen atau variabel tergantung. Dan yang ketiga, yaitu variabel ekstrani atau yang tidak diketahui dan tidak diharapkan. Variabel independen atau variabel bebas. Variabel independen merupakan dimensi yang dimanipulasi secara sengaja oleh eksperimenter. Pada variabel ini, nilai-nilai yang ditetapkan oleh eksperimenter tidak dipengaruhi oleh hal-hal lain dalam eksperimen. Variasi di dalam variabel independen. Yang pertama yaitu variabel lingkungan yang meliputi suhu udara, pencahayaan, intensitas suara. Lalu yang kedua yaitu variabel tugas yang meliputi pelatihan, kompleksitas tugas, dan penyampaian. Lalu yang ketiga yaitu variabel subjek yang meliputi umur, intelijensi, minat, perhatian, dan jenis kelamin. Namun, perlu diingat kembali bahwa tidak semua variasi pada variabel independen dapat dimanipulasikan. Tapi, dalam eksperimen, variasi variabel bebas dapat dimanipulasikan. Variabel dependen atau variabel tergantung. Bentuk dari variabel dependen adalah respon atau reaksi terhadap variabel bebas. Sebagai akibat dari perubahannya variabel bebas, diharapkan perilaku tertentu mengalami perubahan. Diperlukan suatu pengukuran yang objektif untuk mengetahui perubahan variabel tergantung tersebut. Jenis variabel dependen ataupun jenis respon yang diharapkan yaitu yang pertama yaitu respon fisiologis yang berupa tekanan darah dan detak jantung. Lalu yang kedua yaitu perilaku yang tampak seperti gerakan-gerakan motorik. Contohnya yaitu agresivitas. Lalu laporan verbal yang bentuknya seperti opini, sikap, perasaan yang diperoleh melalui wawancara, kuesioner, observasi, dan skala. Variabel ekstrim.
Dalam suatu eksperimen, dimungkinkan adanya variabel yang sebenarnya ikut memengaruhi variabel tergantung, yaitu yang disebut dengan extraneous variable. Contoh penelitian dan eksperimen. Yang pertama, contoh penelitian Schechter tahun 1959. Hipotesisnya, orang yang mengalami kecemasan, maka ia akan mencari teman. Hipotesis tersebut menyatakan sebuah potensi hubungan antara dua variabel, yaitu kecemasan dan mencari teman. Yang menjadi variabel bebasnya adalah kecemasan, serta yang menjadi variabel tergantungnya adalah mencari teman. Prosedur eksperimen. Subjek dibawa ke suatu ruangan dan eksperimenter memperkenalkan diri sebagai Dr. Gregor Zilstein dari Departemen Neurologi dan Psikiatri. Dikatakan bahwa eksperimen ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kejutan listrik. Asumsi, kelompok pertama akan mengalami kecemasan lebih besar daripada kelompok 2. Kemudian ada semacam penundaan, yaitu eksperimenter sedang mempersiapkan alat-alat. Pada kesempatan ini diberikan kuesioner, apakah akan menunggu sendirian atau bersama-sama dengan subjek lain. Hasil eksperimen yaitu subjek-subjek pada kelompok pertama yang mengalami kecemasan kurang bersedia menunggu sendirian. Eksperimen Hess pada tahun 1975. Hipotesisnya yaitu pupil mata semakin besar maka membuat orang lebih tampak semakin menarik. Variabel bebasnya yaitu ukuran pupil, lalu untuk variabel tergantungnya yaitu daya tarik. Prosedur eksperimennya, subjek yang terdiri dari para pria diminta untuk menilai 4 foto dari 2 wanita. Foto-foto tersebut telah direkayasa sehingga setiap wanita dalam foto tersebut memiliki pupil mata kecil dan satunya lagi memiliki pupil mata yang besar. Subjek diminta untuk mengelompokkan wanita mana yang tampak lebih ramah, menarik, dan cantik. Hasil eksperimennya sendiri yaitu subjek memberi nilai lebih pada wanita yang memiliki pupil mata yang besar. Berikut adalah sumber ataupun referensi yang digunakan pada materi video kali ini. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.